Bocil-bocil ikut main judi online. Kok bisa? Judi online atau judol gak bisa dipungkiri, aktivitas ini makin hari makin mengkhawatirkan. Satgas Pemberantas Judi Online yang baru dibentuk ngeluarin laporan kalau perputaran uang aktivitas haram ini di Indonesia udah mencapai 600 triliun. Dan yang bikin tambah parah, duit segede itu ngalir ke sejumlah negara di luar negeri. Dan gak stay di Indonesia untuk membantu perekonomian kita. Menurut data, ada beberapa negara yang jadi tujuan aliran dana ini, kayak Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Makin gilanya lagi, judi online ternyata gak cuma mengarah di kalangan dewasa aja, tapi juga udah nyeret banyak anak muda. Satgas Pemberantasan Judi Online melaporkan ada sekitar 80.000 anak-anak yang terlibat dalam praktik judi online ini. Ini jelas masalah besar yang gak bisa kita biarin gitu aja. Gue jadi mikir, kok bisa ya anak-anak kecil udah terjebak sama judi online? Salah satu faktornya adalah kurangnya pengawasan orang tua. Banyak orang tua yang terlalu sibuk atau mungkin kurang paham teknologi. Akhirnya anak-anak dibiarkan main gadget tanpa kontrol yang ketat. Padahal gadget itu bisa jadi pintu masuk ke berbagai konten negatif termasuk judi online. Ini beneran bikin miris sih, anak-anak yang seharusnya masih fokus belajar malah terjebak di dunia judi online. Masa kecil mereka jadi terenggut cuma gara-gara kurangnya pengawasan dari orang tua. Mungkin ada yang beralasan kasih gadget biar anaknya gak rewel atau supaya mereka tenang. Tapi perlu diingat, efeknya bisa sangat buruk. Terus kira-kira apa langkah yang dilakukan Satgas ya? Jadi mereka berencana buat menutup aktivitas top up game di minimarket. Menurut mereka, cara paling efektif buat menghentikan kebiasaan buruk ini adalah dengan blokir aktivitas top up game di minimarket. Jadi nanti kalau mau beli diamond buat game gak bisa lagi di Alfamart atau di Indomaret. Tujuannya jelas buat mencegah akses mudah ke top up yang sering banget disalahgunakan terutama sama anak-anak. Ini sebenarnya bisa jadi langkah positif. Kenapa? Karena dengan diblokirnya top up di minimarket, anak-anak jadi gak bisa sembarangan nge-top up tanpa pengawasan. Ini juga jadi wake up call buat para orang tua, biar lebih aware sama aktivitas online anak-anak mereka. Kita harus paham kalau kebijakan ini bukan buat nyusahin, tapi lebih ke arah proteksi. Satgas pengen ngejaga generasi muda kita dari dampak negatif judi online yang udah terbukti berbahaya. Dari data-data tadi gak heran kemarin Presiden Jokowi sampai bilang ke para pecandu judi online kalau punya rezeki mendingan ditabung uangnya atau dijadikan modal buat bikin usaha. Selain itu beliau juga bilang jangan judi, jangan berjudi. Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan berjudi. Gak cuma itu, Jokowi juga menegaskan kalau gak ada rencana pemberian bantuan sosial untuk pelaku judi online, baik itu kepada pelakunya langsung maupun keluarga mereka. Lagi pula, pemberian bansos itu harus tepat sasaran, dan bansos untuk pelaku judi online bukan hal yang bakal didukung sama pemerintah. Jujur gue ngeri dan khawatir banget loh setelah tahu kalau ternyata banyak anak-anak yang jadi pemain judi online. Lo tau gak sih kalau judi online itu punya dampak yang buruk banget, apalagi buat anak-anak? Kalau belum tahu, sini gue kasih tahu. Pertama, dari sisi perkembangan mental dan emosional, anak-anak bisa dengan mudah ketagihan judi online yang mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas sekolah dan aktivitas sehari-hari. Terus mereka juga bisa mengidap kecemasan karena kekhawatiran dengan hasil taruhan dan kehilangan uang yang berujung pada stres berlebihan. Udah gitu, kemampuan akademik mereka juga pastinya akan mengalami penurunan. Kedua, dari sisi perkembangan sosial. Anak-anak yang kecanduan judi online cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar dan kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini bisa menghambat perkembangan sosial mereka. Udah gitu, karena mereka terlibat dalam judi online, hal ini bisa mendorong anak-anak punya perilaku antisosial seperti berbohong dan mencuri untuk mendapatkan uang untuk berjudi. Itu tadi beberapa dampak negatif dari judi online terhadap anak-anak.
Sebenarnya masih ada lagi sih yang lain, tapi menurut gue yang tadi itu udah paling jadi concern dan mengkhawatirkan. Kita sama-sama tahu kalau anak-anak di bawah umur 10 tahun ini masih berada di fase pertumbuhan dan pencarian jati diri. Jadinya dampak judi online bakalan berpengaruh banget terhadap perkembangan ke depannya. Makanya menurut gue keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online jadi makin penting dan terjustifikasi dengan adanya temuan-temuan mengerikan tadi. Semoga keberadaan Satgas ini beneran mampu memberantas judi online. Tapi, kalau cuma ngandelin Satgas Pemberantasan Judi Online doang, menurut gue nggak cukup. Harus ada peran juga dari masyarakat buat melakukan pengawasan, apalagi dari para orang tua nih. Harus diperketat lagi, jangan sampai anak-anak jadi salah satu pemain judi online. Tapi kalian malah nggak tahu atau malah ikut memfasilitasi. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira hal apa yang harus dilakukan biar anak-anak nggak terjun ke judi online? Komen di bawah ya.